Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Baruni Hani Febriani, NIM 119260028 dari kelas Farmasi A. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelima resep untuk ujian akhir praktikum farmasetika. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu saya Baruni Hani Febriani, kemudian Aditya Nurhamidah, Lutfiana Andi Agustin, Mila Agustin Suryadharma, Raden Dita Sartiasari, dan Gracesia Amelia. Untuk resep yang pertama, kami menggunakan resep sediaan kapsul. Berikut ini adalah resep yang kami gunakan. Kemudian untuk kelengkapan resep, itu komponen yang ada adalah nama dokter, alamat praktek, nomor RM, tempat dan tanggal pembuatan resep, R, miscevac, nama obat, jumlah obat, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, dan signa. Kemudian untuk komponen yang tidak ada adalah nomor SIP dokter, paraf dokter, jam praktek, dan nomor telepon dokter. Kemudian untuk preformulasi terdiri dari nama zat, pemberian, kelarutan, dan kegunaannya dalam resep. Dari kelima bahan aktif yang tertera pada resep, pemberian dan kelarutannya serta kegunaannya dapat dilihat dalam slide ini. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan dosis dan ketepatannya. Nah, dari kelima zat aktif yang ada dalam resep, hanya efedrin yang terdapat usul perubahan dosis, karena pada resep yang diminta adalah efedrin murni, akan tetapi pada Farmakop Indonesia hanya terdapat efedrin hidroklorida, maka dilakukan perhitungan penyetaraan yang tertera pada slide, yaitu seperti ini. Sehingga didapat banyaknya efedrin HCl untuk mendapatkan efedrin murni adalah sebanyak 12,207 mg. Jadi untuk penimbangan bahan, untuk setiap kapsulnya akan diambil efedrin HCl sebanyak 12,207 mg. Selanjutnya adalah perhitungan bahan. Untuk klorpeniramin maleat atau CTM, jumlah yang dibutuhkan adalah sebanyak 20 mg. Untuk efedrin, jumlah yang dibutuhkan adalah 122,07 mg. Aminofilin sebanyak 1500 mg. Kemudian laktas kalsium sebanyak 3000 mg atau 3 gram. Dan gliseril guaiacolat sebanyak 1 gram. Nah, dari perhitungan bahan ini, kita dapat menentukan ukuran kapsul dengan menjumlahkan bahan setiap kapsulnya. Dan didapat penjumlahan bahan setiap kapsulnya adalah 564,207 mg, sehingga ukuran kapsul yang digunakan yaitu kapsul nomor 0. Selanjutnya adalah cara pembuatan atau peracikan. Yang pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan dan siapkan kapsul nomor 0, kemudian ditimbang seluruh bahan sesuai dengan penimbangan atau perhitungan bahan yang sebelumnya tadi. Nah, yang pertama adalah melapisi mortar dengan SL untuk menutupi pori-pori permukaan mortar. Kemudian masukkan CTM dan gerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan efedrin, gerus hingga homogen. Tambahkan aminofilin, laktas kalsium, dan gliseril guaiacolat lalu gerus sampai homogen. Nah, dari campuran semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam kapsul berukuran nomor 0. Kemudian ditutup dan serbuk obat yang menempel pada kapsul dibersihkan menggunakan lap atau tisu. Kemudian kapsul dimasukkan ke dalam kemasan atau plastik klip dan diberi etiket berwarna putih. Nah, ini adalah etiket tambahan dan kopi resep dari resep pertama, yaitu sediaan kapsul. Kemudian untuk resep yang kedua, kami menggunakan resep sediaan salep. Resepnya tertera pada slide, yaitu salep betametason. Kemudian untuk kelengkapan resep, komponen yang ada adalah nama dokter, alamat praktek, tempat dan tanggal pembuatan resep, R, nama obat, jumlah obat, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, dan signa. Kemudian komponen yang tidak ada adalah paraf dokter dan kemudian untuk preformulasi, di sini juga tertera nama zat, pemberian, kelarutan, dan kegunaan dalam resep. Kami menggunakan referensi Farmakop Indonesia edisi kelima dan juga HOPE untuk mencari pemberian dan kelarutan tiap masing-masing zat. Untuk pemberian, kelarutan, dan kegunaan masing-masing zat dapat dilihat pada slide ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan dosis dan ketepatannya.
Untuk sediaan topikal tidak ada perhitungan dosis. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan bahan. Untuk perhitungan bahan, di sini kami menambahkan 10% pada setiap bahannya karena untuk menghindari adanya kekurangan massa zat saat pembuatan, karena biasanya untuk sediaan salep, krim maupun pasta itu lengket pada mortar, sehingga beta-metason yang dibutuhkan adalah sebanyak 11 mg, asidisitri sebanyak 55 mg, dinatri hidrogen fosfat sebanyak 275 mg, klor kresolit sebanyak 11 mg, vaselin albi sebanyak 1,65 mg, setomakrogol 1000 sebanyak 198 mg, setostearil alkohol sebanyak 792 mg, parafin liquid sebanyak 665 mg, dan aqua destilata sebanyak 8 gram setelah dikurang dari bahan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah cara pembuatan atau peracikan. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyetarakan timbangan dan menimbang seluruh bahan sesuai dengan perhitungan bahan. Yang pertama adalah melelehkan vaselin albi, setostearil alkohol, dan parafin liquid di atas penanas air dengan mortar, kemudian aduk hingga homogen. Selanjutnya melarutkan asidum sitris, dinatri hidrogen fosfat, klor kresolum, dan setomakrogol 1000 di dalam air yang hangat, kemudian aduk hingga homogen. Selanjutnya adalah menambahkan larutan ke dalam lelehan yang ada di dalam mortar, kemudian aduk hingga homogen dan dingin. Selanjutnya adalah tambahkan beta-metason, gerus, dan aduk hingga homogen. Setelah itu campurannya dipindahkan ke dalam pot, dikemas dan diberi label serta etiket berwarna biru. Nah, ini adalah etiket tambahan dan kopi resep dari resep kedua, yaitu sediaan salep. Untuk resep yang ketiga yaitu sediaan krim, resepnya tertera pada slide. Kemudian untuk kelengkapan resepnya, komponen yang ada adalah nama dokter, alamat praktek dokter, SIP dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, jumlah obat dalam resep, nama obat, nama pasien, alamat pasien, MF, R, dan signa. Kemudian komponen yang tidak ada adalah nomor telepon dokter, umur pasien, dan paraf dokter. Kemudian untuk preformulasi, yaitu terdiri dari nama zat, pemberian, kelarutan, dan kegunaan dalam resep, dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk perhitungan dosis dan ketepatannya, dalam sediaan krim ini tidak ada perhitungan dosis. Selanjutnya adalah perhitungan bahan, sama seperti sediaan salep ditambahkan 10% untuk menghindari adanya kekurangan massa zat pada saat pembuatan. Kemudian untuk cara pembuatan atau peracikan, sama seperti yang sebelumnya, itu menyiapkan alat bahan, setarakan timbangan, dan menimbang semua bahan. Yang pertama adalah melelehkan asam stearat, vaselin album, dan sera alba ke dalam cawan di atas perangas air. Ini merupakan fase minyak. Kemudian lelehannya dimasukkan ke dalam mortir panas, digerus sampai homogen hingga membentuk basis krim. Kemudian di mortir lain dicampurkan lipagi dengan gliserin, gerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan TA, natrium tetraborat, dan sebagian aquades ke dalam mortir yang berisi larutan lipagin. Lalu dipanaskan. Kemudian dimasukkan fase air sedikit demi sedikit ke dalam fase minyak dalam mortir panas sambil digerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan sisa aquades dan gerus sampai homogen. Selanjutnya adalah ditambahkan hidrokortison, gerus hingga homogen. Kemudian dipindahkan ke dalam pot, dikemas, diberi label dan etiket berwarna biru. Nah, ini adalah etiket tambahan dan kopi resep dari resep ketiga, yaitu krim. Kemudian resep yang keempat yaitu pasta. Untuk kelengkapan resepnya, komponen yang ada adalah nama dokter, nomor SIP dokter, alamat dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, R, nama obat, jumlah obat, bentuk sediaan obat, MF, dan cara penggunaan. Kemudian komponen yang tidak ada adalah paraf dokter, umur pasien. Kemudian untuk preformulasi, yaitu terdiri dari nama zat, pemberian, kelarutan, dan kegunaan dalam resep, dapat dibaca dalam slide ini. Kemudian dalam sediaan krim tidak ada perhitungan dosis. Kemudian untuk perhitungan bahan, sama seperti sediaan krim dan juga salep, ditambahkan 10% untuk menghindari kurangnya bahan pada saat pembuatan atau peracikan. Kemudian untuk cara pembuatan,
Yang pertama adalah zinc oxidum diayak dengan ayakan nomor 40, kemudian asam salisilat diambil dan digerus sampai homogen. Kemudian vaselin flava dilelehkan di atas penanas air, dan setelah leleh dimasukkan ke dalam mortir. Kemudian ditambahkan amilum tricity ke dalam mortir, lalu gerus hingga homogen. Kemudian masukkan asam salisilat ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Selanjutnya adalah zinc oxidum yang telah diayak, dimasukkan ke dalam mortir, gerus hingga homogen. Kemudian dipindahkan ke dalam pot pasta, kemas dan beri label serta etiket berwarna biru. Nah, ini adalah etiket tambahan dan kopi resep dari resep keempat, yaitu sediaan pasta. Resep yang terakhir yaitu resep kelima, saya menggunakan sediaan suspensi. Untuk kelengkapan resepnya, komponen yang ada adalah nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, obat dan jumlah obat, bentuk sediaan yang akan dibuat, nama dan umur pasien. Kemudian komponen yang tidak ada adalah paraf dokter, tanggal dan tempat pembuatan resep, dan nomor telepon dokter. Kemudian untuk praformulasi, terdiri dari nama zat, pemberian dan kelarutan serta kegunaan dari tiap-tiap bahan yang digunakan dalam resep dapat dibaca dalam slide ini. Kemudian untuk perhitungan bahan, sulfamethoxazole yang dibutuhkan adalah sebanyak 40 gram, CMCNA sebanyak 0,1 gram, oleum citris sebanyak 3 tetes, sirupus simplex sebanyak 12 ml, dan aqua distillata sebanyak 60 ml. Selanjutnya adalah cara pembuatan atau peracikan. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, menyetarakan timbangan, menimbang semua bahan dan kalibrasi botol. Selanjutnya, CMCNA ditaburkan di atas air panas, dibiarkan mengembang, dan gerus hingga homogen sampai terbentuk mucilago. Selanjutnya adalah sulfamethoxazole dimasukkan ke dalam mortir, kemudian gerus hingga homogen. Sulfamethoxazole yang sudah digerus dimasukkan ke dalam mucilago CMCNA dan aduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan sirupus simplex, aduk hingga homogen, ditambahkan air secukupnya, lalu aduk sampai homogen dan terbentuk massa suspensi. Kemudian dimasukkan ke dalam botol yang sudah dikalibrasi, ditambahkan aqua distillata sampai batas kalibrasi, kocok hingga homogen, ditambahkan oleum citris sebanyak 3 tetes, lalu botol ditutup dan dikocok hingga homogen. Kemas dan beri etiket. Nah, ini adalah etiket tambahan dan kopi resep dari sediaan suspensi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.